Halo Sobat Bintang, salam satu hati. Ketemu lagi di channelnya Honda Bintang Motor. Nah, hari ini Bintang Motor sudah kedatangan varian motor terbaru dari Honda, yaitu Honda Supra X125. Nah, ini adalah Honda Supra X125 versi yang CW dengan warna Golden Black. Ini adalah warna terbaru yang dihadirkan oleh Honda untuk penyegaran di salah satu motor cupnya. Oke, sekarang kita langsung review aja ke bagian tampilannya dulu ya. Nah, untuk bagian depannya itu bagian headnya dibikin lebar kayak gini ya. Lampu depannya juga lebar tapi masih menggunakan lampu bohlam. Meskipun dia udah pakai dua lampu bohlam kayak gini ya. Terus di sini ada logo Hondanya. Dan overall warna yang dipakai adalah warna hitam doff. Lalu kita lihat ke bagian bawahnya. Kalau misalkan Honda Supra X125 ini sudah memakai dual winker kayak gini. Ya, jadi lampu sennya ditaruh di bawah sini dengan desain yang sporty karena ini ada reflektornya. Jadi untuk ukuran lampu sennya itu cukup lebar ya. Dan kalau misalkan dilihat dari depan itu kayak mata gitu. Nah, kalau misalkan nyambung lagi ke depannya, ini dibikin kayak paruh burung gitu. Ya, jadi di sini ada kesan bulu-bulunya, terus ada matanya, dan bagian spakbor depannya itu dibuat kayak paruh burung. Oke, kita langsung turun aja ke bagian bawahnya. Untuk bagian suspensi depannya itu masih menggunakan suspensi teleskopik. Dan untuk bagian rem depannya, sebelah sini. Up. Nah, untuk bagian rem depannya sudah menggunakan cakram, tapi masih menggunakan cakram yang biasa ya. Bentuknya bulat kayak gini. Lalu menggunakan piston dari Nissin untuk bagian rem cakram depannya. Dan untuk ukuran ban depannya, kita lihat dari sini. Ini ya. Nah, untuk ukuran ban depannya itu berukuran 70/90 dengan ring 17. Dan untuk velgnya itu sudah menggunakan velg racing. Ini yang seri CW. Nah, untuk Supra X itu tersedia juga seri SW yang masih pakai jari-jari. Lalu untuk ban depannya itu belum menggunakan ban tubeless ya, jadi masih pakai ban dalam. Lalu kita lihat ke bagian sampingnya sebelah sini. Di bagian sampingnya itu ada logo Honda sebelah sini ya. Lalu ada tulisan 125-nya dan ada striping yang membentuk kayak bulu burung kayak gini. Ya, jadi ada garis-garisnya kayak gini. Jadi memang untuk konsepnya sendiri kalau misalkan dilihat dari depan nih, itu beneran kayak kepala burung gitu, ada paruhnya, ada matanya, dan matanya juga lebar sampai sini, matanya tajam kayak Garuda. Itu keren banget sih, saya suka banget nih kalau misalkan seri-seri Cup itu punya ciri khas gitu. Nah, lalu kita lihat ke bagian sampingnya. Untuk bagian sebelah sini, bagian bodinya itu sekarang kayak lebih sempit kayak gini ya. Untuk bagian sebelah sini, hanya saja dia terlihat lebih berotot gitu, kayak kokoh gitu. Nggak cuman satu layer aja, tapi dia dilekuk sebelah sini, pakai lekukan sebelah sini. Lalu di bagian tengahnya itu dikasih aksen yang glossy-nya, jadi nggak semuanya doff. Nah, di sini ada aksen glossy-nya untuk di bagian tengahnya aja. Lalu ke bagian bawahnya itu ada kayak sedikit shroud ya. Ini dibikin bertumpuk juga sama seperti konsep-konsep motor yang lain. Lalu ini untuk bagian mesinnya pasti sudah menggunakan 125 cc ya untuk kapasitas mesinnya. Lalu untuk sistemnya itu pakai PGM FI, fuel injection, jadi udah nggak ada karbo lagi. Nah, lalu ada stripingnya dari tengah sini. Ini stripingnya memanjang terus ke belakang, jadi memang ini kalau misalkan sambil lihat nih, itu beneran kayak bulu burung gitu dibikinnya ke belakang. Nah, lalu di sini ada logo Supra X-nya. Supra X-nya juga masih striping. Kalau misalkan yang Matic kan sudah banyak yang pakai emblem, tapi dia masih pakai striping. Lalu untuk keseluruhan warnanya itu pakai warna doff. Nah, lalu untuk bagian rotasi gearnya itu 1-4, terus dari 4 bisa langsung ke netral lagi. Ya, jadi rotary gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ke gigi 4, nggak harus mundur ke 3, 2, 1 dulu, tapi dari gigi 4 bisa langsung ke netral gitu. Lalu untuk bagian footstep penumpangnya itu masih menggunakan karet, bukan pakai aluminium alloy. Nah, kita ke bagian belakangnya lagi. Nah, untuk suspensinya itu menggunakan 2 suspensi dari SOA mereknya. Lalu kita ke bagian belakangnya lagi. Itu untuk bagian ban belakang berukuran 80/90 dengan tekanan ban sampai 33 PSI dan berat yang bisa dia tampung adalah 160 kg. Jadi untuk berat yang bisa ditampung si bannya, ban belakang sama ban depan beda ya. Karena kan ban belakang itu harus ada boncengan, bisa memuat boncengan atau barang gitu. Nah, makanya
ban belakang dibuat lebih tahan terhadap tekanan gitu. Makanya dia bisa menampung sampai 160 kilo. Lalu untuk bannya dari Federal juga dan belum tubeless. Jadi dia masih pakai ban dalam. Nah, lalu di bagian sebelah sini, kalau misalkan Sobi lihat, ini masih klasik ya. Untuk bagian handle-nya masih klasik. Oke, sekarang kita lihat ke bagian lampu belakangnya. Untuk desain lampu belakang itu dibuat tajam seperti ini ya. Dibuat tajam sampai ujungnya. Nah, terus untuk lampu sennya itu masih menggunakan bohlam juga, sama seperti lampu sen depan. Lalu untuk aksennya juga sama nih, tajam gini ya. Dia lampu sennya melebar sampai sebelah sini. Lalu untuk lampu belakangnya ini sudah pakai LED, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada reflektornya juga di bawah. Oke, terus lalu di bawah sini ada tulisan Hondanya. Nah, ini tampilan kalau misalkan Supra X dilihat dari sebelah kanannya. Misalkan sebelah kanannya itu sama kayak sebelah kiri, ada suspensinya juga. Terus untuk bagian rem belakangnya untuk versi yang cewek itu sudah memakai dual disc brake, jadi bagian belakang udah pakai disc brake juga. Oke, sekarang kita akan lihat fitur-fiturnya nih yang ada di Supra X125. Kita mulai dari sini dulu. Dimana kita bisa lihat di sebelah kiri sini itu ada fuel indikator atau indikator bensin. Terus ada speedometernya. Lalu ada lampu indikator lampu sen kiri, kanan. Ada lampu indikator untuk lampu jauh, indikator mesin. Gearnya dari netral 1, 2, 3, dan 4. Sehingga menghasilkan aksen zigzag kayak gini. Nah, lalu di sebelah sini tuh kayak ada topinya gitu untuk nutupin si speedometernya. Dan di sini ada logo Hondanya. Untuk di bagian sebelah kanan itu cuma ada gas, rem depan, dan starter aja. Dan untuk di sebelah kiri ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, ada tombol klakson, dan lampu sennya seperti biasa. Oke, kita akan lihat fitur dari kunci yang dipakai dari Supra X125. Oke, jadi kuncinya masih pakai yang biasa. Cuman untuk dalamnya itu sudah menggunakan shutter key. Jadi lebih aman, bisa ditutup kayak gini ya. Dan untuk buka bagasinya itu cukup ditekan dari sini saja. Itu langsung membuka bagasinya. Jadi Sobi nggak usah pindahin lagi kunci utama ini ke belakang untuk buka bagasi, tapi cukup dari sini aja. Caranya Sobi harus pindahin si kontaknya ke tombol, ke huruf seat yang sini. Jadi di antara off dan on itu ada seat dan ada tulisannya push untuk open si seatnya. Ditekan aja, nanti bisa ngebuka bagasinya. Nah, lalu bagian tengahnya ini ada functional hook yang bisa dilipat kayak gini ya. Jadi cukup digeser aja dia langsung kebuka. Dan dia auto nutup ya. Jadi ada kayak pernya gitu di belakang, ada pegasnya. Kalau misalkan udah nggak dipakai tinggal dilipat aja. Lebih gampang kan? Sekarang kita akan buka bagian bagasinya. Oke. Hup. Nah, untuk bagian bagasinya itu bisa memuat sampai 7 liter. Ya, untuk kapasitas di bagasinya. Lalu untuk kapasitas bahan bakarnya itu bisa memuat sampai 4 liter bahan bakar. Jadi emang cukup luas ya dari kapasitas bahan bakarnya. Dan Sobi kalau misalkan lagi perjalanan jauh, terus HP Sobi itu habis baterai, tenang aja nih, kalau misalkan Sobi pakai Supra X125, di sini sudah ada port chargernya. Di sini sudah disediakan port charger untuk Supra X125. Hanya saja Sobi kalau misalkan mau menggunakan port charger ini harus menggunakan dongle tambahan atau misalkan alat tambahan untuk menggunakan port charger ini. Untuk bagasinya dengan ukuran 7 liter itu cukup luas ya. Kalau misalkan Sobi itu lagi ngecas handphonenya bisa ditaruh di sini aja. Nah, jadi sambil ngecas taruh aja. Sobi sambil ngopi-ngopi, sambil istirahat itu bisa sambil ngecas handphone. Nah, itu dia review untuk Supra X125. Gimana nih menurut Sobi untuk warna dan striping baru yang diusung oleh Honda untuk motor Supra X125 ini? Dan setahu saya kalau misalkan Supra X125 ini belum pernah dikasih warna gold soft kayak gini ya. Sekali lagi yang paling saya suka adalah kalau misalkan dilihat dari sebelah sini itu kelihatan banget kayak kepala burungnya. Dan si spakbornya itu berfungsi sebagai moncong si burungnya itu. Makanya itu saya suka banget nih dengan desain dari Supra X125. Gimana nih menurut Sobi? Tulis di kolom komentar ya. Untuk harga dari Supra X125 ini di Bogor itu Sobi bisa langsung aja klik link di bawah ini ya.
langsung aja kunjungi website resmi kami di bintangmotor.com. Di situ Sobi bisa lihat harga untuk Supra X125 di berbagai daerah. Kalau misalkan Sobi di Bekasi, tinggal cari aja harga Supra X125 di daerah Bekasi. Terus kalau misalkan Sobi ada di Jakarta, di Cikarang, di Bogor, di Bandung, Cirebon, Depok, Sulawesi, Kalimantan, ataupun di Makassar, itu bisa langsung cek aja web kami ya. Di situ ada presis di tiap daerahnya. Jadi Sobi bisa langsung lihat-lihat aja sesuai kebutuhan Sobi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya untuk nunjukin dukungan kalian kepada channel ini. Saya Dian Rano diri dan see you next video. Bye bye.